Yang lainnya belum Pak? Belum. Belum. Oke, nanti ya. Masih proses 3 hari lagi. Oke. Kita berusaha buat bagaimana memulai dengan start yang bagus gitu. Udah jadi rahasia umum, semua tim pasti pengen ngalahin Persib gitu. Dari sisi infrastruktur sepak bola bahwa PSSI rencana akan menggunakan VAR. Di sini kita hadir, kita akan mengobrol, kita akan mengupas bagaimana tentang Mapag Liga. Jadi Mapag Liga itu menyambut Liga 1 itu seperti apa, kita ngobrol sama-sama. Seperti kita ketahui bahwasanya Kang Teddy ini adalah salah seorang painten yang sudah terlibat di PT PBB di awal ya Kang ya, dari awal ya. Dari tahun berapa tuh waktu itu? 2011. Tah, di 2011 dan mampu membawa Persib juara 2014 dan juga Piala Presiden 2015. Tah. Ayeuna Kang Teddy nya. Tah, ada rencana terkait atau update terbaru terkait dengan Liga 2023 Liga 2024 tentang Persib apa nih Pak? Sebenarnya mungkin informasi aja bahwa Liga kan rencana akan digulirkan tanggal 1 Juli 2023. Tanggal 1 Juli ya Pak ya? Ya, jadi sudah dekat, tinggal 1 bulan lebih. Dan memang ada beberapa perubahan. Nah ini, perubahannya gimana Pak nih? Aturan, regulasi, Oke. baik yang sifatnya teknikal maupun non-teknikal. Yang teknikal misalnya perubahan format kompetisi. Format kompetisi, seperti kumaha Pak? Seperti apa Pak? Kan kalau biasanya kan full kompetisi, main home and away 34 pertandingan. Nah, di mana untuk musim mendatang ada sedikit modifikasi sebenarnya sistemnya. Jadi di regular season yang 34 pertandingan tadi itu untuk klub-klub yang berada di posisi 1 sampai 4 akan diadu lagi. Untuk babak 4 besar. Betul. Jadi posisi 1 akan melawan posisi 4 home and away, posisi 2 melawan posisi 3 home and away. Pemenangnya akan diadu lagi di final home and away. Jadi bedanya itu ya Pak ya? Ada bedanya. Jadi memang akan menjadi pertanyaan sebenarnya, pasti akan menjadi pro and kontra. Betul. Sudah enak dengan sistem yang lama, tapi ini plus minus sebenarnya karena mayoritas klub-klub Liga 1 di acara Sarasehan di Surabaya memang menjadi sesuatu tontonan yang menarik sebenarnya. Jadi misalnya ya, kayak misalnya kita kemarin kan di posisi 3 kan sebenarnya. Betul. Jadi dengan sistem yang baru sebenarnya kesempatan untuk menjadi juara juga masih ada. Karena kan kayak misalnya musim lalu PSM mungkin di pertandingan ke minggu ke berapa ya? 32 ya. PSM minggu ke-32 sudah juara, dipastikan juara. Ya. Jadi itu memang ada keuntungan tadi bahwa posisi 2, 3, 4 masih punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara. Itu yang terbarunya Pak. Ya, dan untuk nomor 1, 2, dan 3 dari babak championship itu akan maju ke Asian Champions League sama AFC. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan heula eta yang terbaru. Nah, mungkin ada update lagi yang terbaru Pak? Dari sisi infrastruktur sepak bola bahwa PSSI rencana akan menggunakan VAR untuk musim ini, di musim kedua, paruh musim kedua musim ini itu semua stadion akan dipasang VAR sehingga hal-hal yang bisa memicu suatu reaksi dari penonton pada saat suatu keputusan di lapangan dibuat itu akan lebih minimal, sehingga mudah-mudahan itu bisa membuat kita semua bisa menonton dengan fair dan legowo Pak tentunya. Ya. Mungkin hal besar juga adalah penambahan pemain asing, di mana untuk musim berikutnya pemain asing adalah 5+1, di mana satunya adalah ASEAN. 5+1. Iya, 5 non ASEAN, 1 ASEAN. ASEAN itu Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Mungkin ini hal yang ingin saya tanyakan sebagai pribadi, pasti ditunggu-tunggu oleh Bobotoh juga. Pak, Kang, spill sedikit.
Sepil ya. Pemain Pak nih. Pasti ditungguan ini mah pemain nih. Bursa transfer lah gitu. Cik sebatkan Pak. Sebutin. Nah, so, pasti ditunggu-tunggu nih. Sedikit aja sepil-sepil lah. Pemain baru maksudnya? Ya, mau pemain baru, mau pemain apa lah, pemain baru ya tentunya ya. Mangga nih. Nah, nah, kita dengarkan. Ya memang ada penambahan pemain asing karena memang tadi yang kuota 5+1 tadi kita masih ada sisa 2 kuota pemain asing, di mana Luis Milla sebagai pelatih, sebagai apa ya, peracik masakan lah, koki. Ya kan, dia kan pasti sudah memikirkan buat musim depan. Ini kan musim pertama dia bisa memilih sendiri pemain-pemainnya. Ya. Jadi dia ingin memasak makanan apa buat musim depan, sehingga bahan bakunya kan pemain-pemain yang sekarang kan Luis Milla udah putusin bahwa pemain-pemain sekarang hampir semuanya tetap bersama kita. Ya, jadi hanya ada tambahan satu bahan baku dari Spanyol tadi yang nanti akan kita umumkan hari ini, yang bernama Tyrone Pino. Tyrone Pino, ya Wilujeng Sumping ya. Wilujeng Sumping ngerti nggak ya? Wilujeng Sumping. Oke. Tyrone Pino, mudah-mudahan bisa bergabung dan bisa bersinergi dengan teman-teman yang sudah ada di sini. Sekali lagi tepuk tangan buat pemain baru kita. Ya. Yang lainnya belum Pak? Belum. Oke, nanti ya. Masih proses. Ya, gimana kalau pengumumannya kita bikin acara lagi seperti ini Pak? Gimana? Boleh juga. Boleh, tulis itu. 3 hari lagi. Oke. 3 hari lagi? Serius Pak? Oke, selanjutnya nih Pak Kapayuna nih ke depannya nih Kang Teddy. Kalau seandainya GBLA jadi home base kita, kumaha tah gambarnya Pak? Gambarannya menciptakan pertandingan yang kondusif dan nyaman Pak. GBLA nih. Ya, bahwa kita kan pasti setiap hari berusaha untuk melakukan segala sesuatunya semakin lebih baik, baik di kita kehidupan sehari-hari maupun di Persib. Nah, salah satu adalah menjadikan GBLA sebagai home base kita. Amin. Dan rencananya musim depan juga kita akan menggunakan GBLA sebagai home base. Saat ini sebenarnya proses tender untuk hak pengelolaan GBLA itu sudah di tahapan akhir. Jadi mohon doa restunya, mudah-mudahan di bulan Juni atau Juli itu semua udah bisa terrealisasi. Dan sebenarnya kita terima kasih kepada Pemkot Bandung yang memang dengan sepenuh hati, sepenuh usaha mendukung pelaksanaan bahwa GBLA bisa diswakelolakan ke PT PBB. Eta jadi orang punya home base ya Pak ya. Home base yang pasti yaitu di GBLA. Ya mudah-mudahan kita doakan saja bisa terrealisasi apa yang sudah dicita-citakan dan direncanakan oleh Kang Teddy. Dan mungkin bahwa dengan rencana-rencana panjang yang kita sudah miliki, hak pengelolaan GBLA ini adalah suatu langkah penting buat kita, karena dengan pengelolaan GBLA di tangan kita itu banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kenyamanan dan keamanan pada saat menonton, sehingga peradaban kita semua, peradaban supporter pada saat menonton itu bisa jadi lebih baik dikarenakan infrastruktur yang akan diperbaiki di GBLA. Jadi ini adalah suatu tahapan, proses, butuh waktu, butuh tenaga, sumber daya manusia, butuh biaya, dan memang itu pekerjaan besar buat Persib apabila itu sudah dikelolakan. Ada pekerjaan besar yang ada di depan kita untuk membuat GBLA bisa menjadi stadion yang lebih baik. Eta keprok heula atuh, keprok. Biar kita tidak kemana-mana gitu Pak. Ya sudah aja di GBLA ya. Ya kan namanya Persib Bandung harus bermain di kota Bandung. eta rumah kita sendiri di Bandung. Iya, eta. Selanjutnya saya akan ini 3 pertanyaan, mangga
ku panitia. Cik ladies ya ibu-ibu ya, ti ibu-ibu. Sareng sa? Iya, ti Cililin. Ti Cililin. Oke, tepuk tangan buat Cililin. Kumaha teh? Oh, untuk kapasitas stadion kan kalau musim kemarin kan dibatasi. Apakah sekarang masih dibatasi apa full tribun? Terus apakah masih harus pakai vaksin ketiga atau enggak? Oke, sebenarnya kan aturan pakai vaksin atau tidak atau kapasitas stadion full atau tidak itu adalah keputusan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini misalnya untuk vaksin, kita pasti akan ngikutin dari peraturan Mendagri dan Kementerian Kesehatan. Apabila kalau kemarin ya, waktu kasus kemarin karena memang disyaratkan setiap 2 minggu kan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri kan. Oke, minggu ini PPKM level sekian di kota-kota ini, di mana itu ada aturannya bahwa pertunjukan yang melibatkan banyak penonton maka kapasitas adalah 50%, 75% dan harus vaksin 2 kali, harus booster, dan itu kita ikutin karena kita memang sebagai penduduk dan perusahaan yang di bawah pemerintah, kita pasti tunduk ke aturan. Jadi kita pasti mengikuti keaturan. Nah, apabila misalnya musim depan pemerintah mensyaratkan, karena kan udah menyatakan, WHO udah menyatakan bahwa COVID udah menjadi endemi, jadi udah bukan pandemi. Misalnya pemerintah menyatakan bahwa tidak perlu vaksin, kita pasti ngikut. Jadi kita pasti ikutin aturan di atas kita. Misalnya pemerintah menyatakan tidak perlu vaksin, ya kita tidak akan mensyaratkan vaksin untuk pembeli tiket Persib. Demikian juga dengan kapasitas. Kapasitas ditentukan oleh Pemkot dan kepolisian. Misalnya udah diperbolehkan 100%, pasti kita akan jual 100%. Karena pelanggaran terhadap regulasi itu pasti ada sanksi buat kita. Oh ya, hatur nuhun. Gimana Teteh? Jelas? Jelas? Oke, jelas katanya. Yuk, nu paling ditunya wiosnya. Mana ada tuh, yang sebelah mana? Acan, nu dieu. Mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling dia Kang, coba dos rada caang. Sampurasun. Lampes. Sampurasun Persib. Juara. Kang Onyang jadi kieu. Iya, adieu. Punten, ini pertanyaan buat Bang Jupe. Ini bukan bukan mengingat masa lalu Bang Jupe. Saya ingin mempertanyakan, mungkin musim kemarin waktu awal kita terseok-seok dan akhirnya di pertengahan bisa bagus lagi, dan di pertandingan terakhir kita terseok-seok lagi padahal kita mau juara gitu Bang Jupe. Itu kenapa Bang Jupe, dari hati Bang Jupe? Maaf, bukan mengingat masa lalu, cuman ingin tahu dari Kang Jupe. Atur nuhun Kang. Jadi kalau dari kita sebagai pemain, di awal-awal kita terseok-seok, di pertengahan kita sudah mulai bangkit, dan di akhir-akhir kita kembali terseok-seok gitu. Jadi kuncinya mungkin, saya bicara untuk musim depan dulu, mungkin kita berusaha buat bagaimana memulai dengan start yang bagus gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke belakang, oke lah kita di akhir pada saat PSM sudah menjadi juara, kita sebelum menjadi juara kita kejar-kejaran terus akhirnya kita drop. Kalau kita flashback lagi di awal misalnya kita melakukan start yang bagus, saya rasa PSM tetap masih di bawah kita gitu. Jadi kalau untuk musim lalu saya rasa mungkin faktor utamanya pada saat kita kalah dengan PSM gitu. Jadi itu agak sedikit mungkin agak mengganggu stabilitas mental kita sebagai pemain gitu. Secara psikologis kita agak sedikit terganggu karena kedepannya kita masih harus bermain dengan tim-tim yang katakanlah dia berada di bawah kita, justru malah lebih berat seharusnya gitu. Karena pada saat kita melawan tim yang di atas, motivasi kita akan sama, akan lebih mungkin dari mereka. Tapi pada saat kita melawan tim yang ada di bawah kita, motivasi tim yang di bawah kita tuh bakal lebih pada saat melawan Persib gitu. Kasarnya mereka mungkin bukan cuma pengen menang, mereka lihat Persib tim besar, Persib ada di papan atas, mereka lebih mau mengalahkan Persib. Bahkan mungkin mereka secara internal mereka memberikan bonus yang berlipat-lipat pada saat Persib, karena udah jadi rahasia umum semua tim pasti pengen ngalahin Persib gitu. Jadi yang saya mau tekankan mungkin sekarang buat saya pribadi dan teman-teman semua pada saat musim yang akan datang,
bagaimana kita bisa membuat start awal yang lebih baik dari kemarin dan akhirnya kita bisa konsisten di pertengahan musim dan sampai akhir musim itu. Satu hal yang menjadi landasan utama itu sebenarnya kesehatan finansial dan sustainability. Ya, mungkin bisa dijelasin bahwa pendapatan dari sponsor itu adalah mempunyai kontribusi yang paling besar. Betul. Serius Kang? Tidak. Pernah tapi jangan ngomong-ngomong. Gede gak ya kasih Jadi boleh ngomong Pak? Kalau saya yang ngomong boleh Pak. Karena ini nggak cuma ngaruh ke pemain, nggak cuma ngaruh ketika di lapangan, nggak cuma ngaruh kalau kita dapat sanksi, tapi bisa ada hal-hal yang jauh lebih besar lagi dampaknya yang kita nggak tahu apa.